Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kirstiani Andini dengan NIM B0523006, Prodi Administrasi Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2023. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab penyakit rabies sebagai tugas mata kuliah epidemiologi. Yang pertama adalah pengertian rabies. Rabies merupakan penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia dan menyerang sistem saraf pusat. Menurut WHO pada tahun 2017, rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf pusat yang disebabkan oleh Lissa virus. Virus penyebab rabies umumnya menular ke manusia melalui gigitan hewan. Jika tidak cepat ditangani, rabies dapat menyebabkan kematian. Rabies menyebabkan kematian lebih dari 59.000 orang atau hampir 1 kematian setiap 9 menit di seluruh dunia. Menurut CDC pada tahun 2017, di Indonesia rabies dikenal dengan penyakit anjing gila, masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Rabies merupakan salah satu penyakit hewan menular strategis yang diprioritaskan untuk dikendalikan di Indonesia. Meskipun demikian, penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi pada hewan. Yang kedua yaitu penyebab rabies. Penyebab rabies adalah hewan utama penular rabies adalah anjing. Selain anjing, hewan yang juga dapat membawa virus rabies dan menularkannya ke manusia adalah kelelawar, kucing, dan kera. Virus rabies bisa masuk melalui air liur, gigitan, atau cakaran hewan yang tertular rabies. Hewan yang beresiko tinggi untuk menularkan rabies umumnya adalah hewan liar atau hewan peliharaan yang tidak dapat mendapatkan vaksin rabies. Kemudian, gejala rabies. Munculnya gejala rabies bisa sangat bervariasi, antara 5 hari hingga sekitar 1 bulan. Namun, gejala penyakit ini umumnya muncul 30-90 hari setelah penderita tergigit hewan yang terinfeksi. Gejala rabies bisa lebih cepat muncul jika lokasi gigitan atau cakaran hewan dekat dengan otak, misalnya di dada, leher, atau di kepala. Gejala awal yang dapat muncul meliputi demam atau menggigil, kesemutan, sakit kepala, lelah atau lemas, hilang nafsu makan. Setelah itu, ada beberapa keluhan lanjutan yang dapat dialami oleh penderita rabies, seperti kram otot, sesak nafas, halusinasi, dan koma. Gejala lanjutan tersebut menandakan bahwa kondisi pasien makin memburuk. Selanjutnya adalah pencegahan rabies. Pencegahan rabies dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama, memelihara hewan peliharaan atau hewan hobi dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang kuat dan mempertimbangkan kesejahteraan hewan. Jangan biarkan mereka berkeliaran bebas atau meninggalkan pekarangan tanpa kontrol ikatan. Yang kedua, bawa hewan peliharaan Anda ke dokter hewan atau pusat kesehatan hewan atau puskeswan, dinas kesehatan hewan atau dinas peternakan secara rutin untuk mendapatkan vaksinasi rabies. Jika Anda digigit hewan yang diduga mengidap rabies, segeralah ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan vaksin anti rabies atau VAR sesuai petunjuk. Yang keempat, jika melihat hewan dengan gejala rabies, hubungi dinas peternakan di pusat kesehatan hewan atau puskewan. Yang kelima, jika dicurigai adanya rabies, hewan harus diisolasi untuk menghentikan penyebaran ke manusia dan hewan lainnya. Dan yang terakhir adalah petugas pengawas dari dinas peternakan akan menangkap hewan yang dibiarkan kabur dan diduga liar atau diduga rabies. Dan yang terakhir adalah pengobatan rabies. Yang pertama, pembersihan luka. Pembersihan luka bekas gigitan atau cakaran hewan yang dicurigai terinfeksi rabies dilakukan dengan sabun antiseptik dan air selama 15 menit. Selanjutnya, luka harus diberikan povidin iodin. Yang kedua, serum anti rabies
Serum antirabies atau Human Rabies Immunoglobulin atau HRIG diberikan kepada pasien yang belum pernah menerima vaksin rabies dan memiliki luka dengan kategori risiko tinggi. Tujuannya adalah sebagai perlindungan bagi pasien sebelum antibodi dari vaksin rabies terbentuk. Yang ketiga adalah vaksin rabies. Vaksin rabies mengandung virus rabies yang telah dilemahkan. Vaksin ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi dan membunuh virus rabies. Idealnya, vaksin rabies diberikan sebagai pencegahan terutama pada orang yang beresiko tinggi terpapar virus rabies. Vaksin ini disebut dengan post-exposure prophylaxis atau PEP. Vaksin diberikan dosis pertama diberikan segera setelah digigit, diikuti dengan suntik serum anti rabies untuk membantu sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Dosis kedua diberikan pada hari ketiga setelah digigit, dosis ketiga diberikan pada hari ketujuh setelah digigit, dosis keempat antara hari ke-14 sampai ke-28 setelah digigit. Sementara pada pasien yang sudah pernah menerima vaksin rabies, dokter akan memberikan 2 vaksin dengan rincian, dosis pertama diberikan secepatnya setelah tergigit dan dosis kedua diberikan 3 hari setelah digigit hewan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.